rahmatan lil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil karim wa yasal ladina la taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa khawfu alaihim Allah wa yaqulu alam sabida. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan senantiasa membaca alhamdulillahirrahmanirrahim dan juga sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini kita hadir di sini memenuhi undangan saudara kita, Duta Besar Bapak Muhammad Yamin, mempunyai cucu dari anak cucunya lahir. Kita sama-sama ikut mendoakan agar anak yang lahir ini menjadi anak yang barokah, menjadi anak yang sehat. Sudah tentu harapan orang tuanya menjadi anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, kepada Allah, bermanfaat bagi umat manusia dan kita masyarakat umumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini izinkanlah saya untuk membahas mengenai seputar apakah. Yang pertama, hukum. Kalau kita lihat pendapat para ulama di dalam menentukan hukum akikah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan hukum akikah itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang memang harus dilaksanakan. Kemudian kalau kita lihat Imam Hanafi, menurut Imam Hanafi akikah itu tidak sunnah muakkad, sunnah tetapi tidak muakkad, tidak begitu harus. Kalau Imam Maliki, akikah itu sunnah tapi bukan wajib, sama juga. Tapi kalau Imam Hambali wajib bagi yang mampu. Nah, jadi kalau kita pelajari tata akikah di dalam kitab At-Tartibul Islam lil Hayat, dalam artinya tatanan kehidupan muslim mencakup segala aspek kehidupan. Di dalam kitab itu dibahas orang berumah tangga dimulai niat berumah tangga. Ada yang niatnya memang karena Allah dan Rasul. Kita nikah berumah tangga oleh Nabi disebutkan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu ila wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih. Wa man kana fi dunya yusibuha aw imra'atin yanjuha fa hijratuhu ila ma hajara. Jadi semuanya tergantung niat. Ada yang niat karena Allah, pasti dia mentaati membangun rumah tangganya mencari ridho Allah. Ada yang melaksanakan nikah mengikuti tradisi nenek moyang, pasti pelaksananya pun mengikuti tradisi lingkungan di mana kita berada. Ada yang nikah membangun rumah tangga karena hawa nafsu. Dari tiga inilah akan lahir radiasi-radiasi selanjutnya. Nah, kalau orang berumah tangga hanya nafsu, itu pasti gagal di tengah jalan. Kalau berumah tangga mengikuti tradisi nenek moyang, banyak pelaksanaan yang tidak menurut syariat Islam. Kalau niatnya membangun rumah tangga yang dunia sampai ke akhirat, menurut Allah, disinilah kita perlu memahami di dalam kitab At-Tartibul Islam lil Hayat, sistem atau tatanan hidup muslim di dalam kehidupan dalam segala aspek.
dari mulai nikah sudah merencanakan lahirnya anak yang menjadi harapan. Bahkan Nabi mengajarkan di dalam hubungan suami istri dimulai dengan sikap yang soleh, wudu, setelah baca Quran dua-duanya suami istri. Di saat berhubungan Nabi mengajarkan mulai dengan baca Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibas syaiton ma razaqtana. Ya Allah, di atas namamu aku pancarkan sahabat, aku salurkan sahabat ini. Kalaupun nanti jadi keturunan, lindungi, jaga dari gangguan-gangguan setan. Itu. Kalau hamil ngandung istrinya, maka suaminya membimbing untuk mendidik anak yang dalam kandungan. Kenapa demikian? Di dalam surat Yasin dijelaskan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzila ayati rohim ditundira kaum ma undira abahum wa karena kitab Yasin itu disebutkan istilah Yasin. Quran itu harus ada hakim. Siapa yang jadi hakim? Inna kalanil mursalin, mengikuti Rasul. Di saat ibunya, calon bapak, calon ibu hamil, dia sudah mendidik secara psikologi, faktor jiwa bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Makanya dilarang menangis, dilarang sedih, dilarang marah-marah, harus rajin silaturahmi, bahkan rela mencintai Quran, sering baca Quran. Di samping makanan yang memenuhi syarat gizi itu datang. Lahir, begitu lahir ke dunia, bapaknya harus mengazankan. Yang pertama, bayi mendengar, yang kedengaran di telinga oleh bayi belakangan adalah ucapan takbir Allahu Akbar, ada belah kiri koma. Nabi mengajarkan azan itu bukan untuk orang mati, tapi untuk orang yang mau hidup di dunia. Agar rekaman yang pertama bayi mendengar adalah suara Allah, apa Allah. Kemudian sampai hari ke-7 setelah lahir, makanya dalam kitab At-Tabibul Islam ayat ini dijelaskan penjelasan Nabi sunahnya. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sab'in wa yuhallaqu ra'sahu wa yusamma. Setiap anak lahir di dunia dalam keadaan terjadi. Artinya bapak dan ibunya harus menebusnya, harus menebus dengan melaksanakan akikah. Apakah akikah itu? Menyembelih hewan, ambil kalau laki-laki 2 ekor seperti laksanakan Nabi waktu lahir Hasan Husain. Kalau perempuan itu 1 ekor. Kemudian dicukur rambutnya dan diberikan nama. Di dalam kitab ini dijelaskan, kitab karangan ulama sangat besar masyhur At-Tabibul Islam dan ayat ini, di saat menyembelih hewan baca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni hadhihi aqiqah, nama anak sebut. Itu di dalam menyembelih hewan syaratnya. Kemudian cukur rambut, di dalam cukur rambut dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma nur samawati wa nur samsi wal qamar, Allahumma sirra nurul nubuwwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Kemudian kita memberi nama Allahumma inni uka bika wa biyaka dan syukur yang akan kita lakukan laksanakan. Jadi di hari ke-7 harus akikah. Kalau hari ke-7 masih ada halangan, belum bisa, minggu kedua, artinya hari ke-14. Kalau hari kedua, minggu kedua tidak bisa, masih ada darurat halangan, juga diberi kesempatan minggu ketiga, hari ke-21. Itulah akikah, di mana bentuknya seperti ini. Kemudian ada upacara hikmah akikah tadi, di samping sebagai tanda orang tua bersyukur kepada Allah dianugerahi anak merupakan rezeki, maka syukur ini dibuktikanlah dengan akikah, dan akikah itu merupakan lambang doa. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan kita sebagai manusia yang hidup di bumi Allah ini, kita dalam lembaga Allah, hidup di dalam lingkungan alam yang dimiliki Allah.
Manusia harus menyadari, setiap manusia lahir ke dunia bahwa kita hidup di dalam aturan Allah. Kenapa? Agar selamat, damai, sejahtera, bahagia. Jangan coba-coba hidup diatur oleh menurut maunya diri manusia sendiri. Karena hidup di kolong langit milik Allah, dan dihidupkan bakal mati akan diminta pertanggungjawab apakah hidup mengikuti Allah atau menentang Allah. Maka ada dua kembali, yang terakhir adalah jannah, surga atau neraka. Nah, jadi manusia dari mulai anak bayi harus diajarkan, dikenalkan oleh ibunya tadi. Karena bapak dan ibunya sebagai hakim, anak harus diajari. Kita sekarang Pak yang sudah tua pun kadang nggak ingat. Kita asal dari mana? Ruh dari Allah. Ruh kita di Allah. Coba kita lihat Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna hadza ghafur. Ingat di saat aku Allah menyatukan ruh dan jasad di dalam kantong rahim ibunya, di usia umur janin dalam kandungan 4 bulan 120 hari, aku satukan ruh dan jasad, aku ambil janji. Bukankah aku ini Allah yang menciptakan dan menetapkan aturan hidupmu agar kamu selamat dan sejahtera di dunia? Semua yang akan lahir ruh tadi menjawab, qalu bala shahidna. Aku siap membuktikannya dalam kehidupan dunia. Kemudian di akhir ayatnya Allah menyatakan antakul yang mau kiamat inna kunna hadza ghafur. Aku Allah katakan yang demikian agar manusia lahir di dunia, hidup di dunia tidak melupakan perjanjian. Tidak ada alasan untuk mengatakan lupa perjanjian hari ini. Jadi setiap manusia yang lahir di dunia sudah membaca bahwa hidupnya mau mentaati aturan Allah demi keselamatannya, demi kedamaiannya, demi kesejahteraannya. Tetapi karena manusia tadi oleh Nabi sebutkan mabin mauludin yulad wal fitrah fa'abawahu qawlani aw nasrani aw yubaisani. Setiap manusia lahir ke dunia seperti kertas yang putih bersih, tergantung bapak mamanya atau lingkungan itu menulis apa di kertas itu, menjadi bacaan apa nanti. Seperti air yang bening, mau diwarnai merah ya masih merah, mau diwarnai biru ya pasti biru. Karena itu tulislah otak anak tadi dengan tulisan, ibunya mendidiknya yang oleh disebutkan madrasatul ula, sekolah yang paling awal, guru yang paling pertama mendidik adalah ibunya. Karena itu oleh Nabi disebutkan al-jannatu tahta fi aqdamil ummah. Anak bukan seperti kebanyakan sekarang, bukan harus mencium kaki ibu, tapi anak bisa surga, bisa bahagia, bisa sehat, tergantung sifat yang didikan asuhan dari seorang ibu. Dari mulai pertama, ibunya memberi makan yang sehat, melarangnya minum ini, makan ini, jangan ucapkan ini ucapkan, makan ini. Di saat anak dewasa 17 tahun dia bersyukur kepada ibunya bahwa menjadi anak yang badan sehat, gigi kuat, mata, otak cerdas. Karena proses seorang ibu yang mengantarkan kedewasaan anak menurut amanah Allah, betul-betul dia menjaga anaknya menjadi manusia yang utuh, manusia fitrah. Apa manusia utuh? Manusia yang sehat badannya, manusia yang cerdas otaknya, manusia yang sehat hubungan dengan sesamanya. Dia mau bersaudara silaturahmi dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan kawannya. Karena itulah anak-anak sendiri damai dia dalam lingkungan hidup, tidak boleh hidup biar sendirian. Seperti kita nanam padi di sawah, dipelihara dari hama. Anak harus dibesarkan dalam rumah tangga, penuh kasih sayang, disekolahkan di sekolah, sehingga dia tumbuh dalam kehidupan berteman, bersahabat, dan tumbuh menjadi manusia yang sehat, manusia yang badannya sehat, kemudian pikirnya sehat, dan hidup bisa bersahabat, berteman dengan yang lainnya untuk hidup senasib sepenanggungan. Itulah manusia yang diharapkan rahmatnya dunia. Kalau kita salah asuh, maka jadilah semakin banyak anak kita, semakin berubah dunia ini, kenakalan anak, kenakalan remaja, dan sampai dewasa dia hidup hanya melahirkan keributan dan lupa kepada perjanjian dengan Allah.
Itulah sebabnya kita sejak ini orang tua melahirkan bayi tadi akikah agar doa kepada Allah dikabulkan, bayi yang lahir ini betul-betul hewaninya, hawa nafsunya, tadi ada ruh, ada jasad. Jasad itu menjadi setan dan hawa nafsu, kita sembelih lebih dahulu dengan doa kepada Allah agar yang hidupnya adalah ruhnya, pikiran akal sehatnya, dia siap menjadi wakil Allah di bumi, sehingga dia akan menjadi mengubah dunia ini untuk keluarga dan dirinya menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat. Inilah bapak-bapak, sehingga dalam kesempatan yang singkat ini hidupkanlah kembali pada adat seperti ini, dan marilah kita sama-sama sebagai orang tua seperti yang saat tadi angkat permukaan dalam surat An-Nisa ayat 9, wa yashrahina wa qarakum qalbihim dzurriyyatan min afa khawfu 'alaihim qalilullah wa yaqulu qawlan sadida. Kalian orang tua harus merasa khawatir meninggalkan keturunan anak kalian dalam keadaan lemah badannya, lemah otaknya, lemah imannya, lemah hidupnya. Karena itu didiklah dengan pembinaan kesadaran dan bangunlah anak-anak kalian menjadi generasi yang pasti lebih baik dari kita sekarang. Ajari anak yang baik sehingga di masa yang datang, di saat kita sudah jadi tengkorak di kuburan, di saat kita tidak berbuat apa-apa lagi, anak soleh juga yang menjadi harapan mendoakan. Hanya ilmu yang manfaat, sodako yang disediakan kepada kita, dan anak soleh itulah aset bagi orang tua. Rugi kalau kita tidak punya anak soleh di dunia, kita tidak ada yang menyelamatkan kita lagi. Karena itulah selama hidup kita berjuanglah untuk membangun anak-anak soleh kita. Mudah-mudahan saudara hidup kami ini di dalam melaksanakan akikah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan kemudian kita sama-sama mendorong, membantu doanya agar anak ini menjadi anak yang betul-betul soleh dan soleha, menjadi anak yang soleh, yaitu anak yang betul-betul kita harapkan adalah anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian marilah kita sama-sama sebelum berdoa kita sama-sama membaca kita surat Al-Fatihah dan Tikakur. Marilah setelah Anas, kemudian kita sama-sama berdoa nanti di dalam memberikan rambut dan namanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wa nurus samsi wal qamar. Allahumma sirrullah nurun nubuwwati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama Allah yang telah mengajarkan ilmunya Al-Qur'an, pembina kehidupan kasih sayang,
kepatuhan dan kekaguman hanya kepada Allah. Lepaskan ilmu Allah pembimbing semesta kehidupan. Seperti halnya matahari dan bulan, ya Allah pengasih ilmu dan kenabian Rasulullah SAW. Awas balik. Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Syera Nauli Rangkuti binti Yasbi Rangkuti. Ya Syera Nauli Rangkuti binti Muhammad Yasbi Rangkuti. Ya Syera Nauli Rangkuti binti Muhammad Yasbi Rangkuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta